Halo pecinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fomatic Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan, yaitu final ajang Liga Champion yang akan berlangsung di tanggal 30 Mei jam 2 dini hari, yaitu antara Manchester City melawan Chelsea. Seperti apa peluang dua klub ini? Kita lihat statistiknya ya. Oke, seperti biasa kita akan melihat statistik dua klub ini dari website whoscore.com. Ya bisa dibilang website ini adalah yang saat ini mempunyai statistik yang lengkap ya. Sebenarnya banyak website yang lain, cuma kami lebih suka menggunakan website ini. Oke, dari 6 pertemuan mereka terakhir bisa dibilang mereka cukup imbang ya. Manchester City menang 3 kali dan Chelsea pun menang 3 kali. Pada pertemuan mereka terakhir, yaitu di ajang English Premier League, Manchester City kalah dari Chelsea dengan skor 2-1. Oke, kita lihat dari 6 pertandingan terakhir ya, Manchester City berhasil menang 3 kali dan kalah sekali, dan masih ada 2 pertandingan sisa, sedangkan Chelsea hanya menang 2 kali dan kalah 2 kali. Nah, di sini dilihat kalau City pertandingan terakhir sisa melawan Brighton dan Everton, sedangkan Chelsea sisa melawan Leicester dan Aston Villa. Cukup berat ya. Ya bisa dibilang juga 2 pertandingan ini berpengaruh sebenarnya, karena Manchester City sudah dipastikan juara English Premier League, jadi mereka bisa merotasi pemainnya, sedangkan Chelsea harus berjuang sebetulnya untuk mencapai posisi yang lebih baik. Kita lihat tim statistiknya ya. Kalau secara tim statistik, Manchester City sepertinya lebih unggul ya. Dari duel di udara dia unggul di angka 66% dibandingkan dengan Chelsea di angka 50%. Secara possession pun Manchester City unggul di angka 58%, sedangkan Chelsea di angka 51%. Passing successful cukup jauh, yaitu 90% Manchester City, sedangkan Chelsea di angka 84%. Secara rating pun Manchester City lebih unggul sedikit dibandingkan dengan Chelsea, yaitu di angka 7. Oke, kita lihat secara ofensifnya. Secara ofensif, gol yang diciptakan per game pun ya sama ya, 2. Cuma shooting memang Manchester lebih unggul, shot on target Manchester City lebih unggul, dribble one-nya juga Manchester City lebih unggul. Bagaimana dengan defensifnya? Kalau secara defensif cukup jauh ya, sepertinya Chelsea cukup lumayan di atas dibandingkan dengan Manchester City, karena secara intercept angkanya 11,4, sedangkan Manchester City 9,3. Untuk clearance pun jauh, yaitu di angka 17,7 dan di angka 10,4. Shoot blocknya juga cukup jauh, yaitu 3,2 dan 2,1. Oke, situational statistiknya kita lihat ya. Manchester City dari 25 gol yang dia cetak itu 15 dari open play, 5 dari set pieces dan 2 dari counter attack. Ada 2 penalti dan 1 on goal. Sedangkan Chelsea dari 22 gol yang dicetak, 14 dari open play, set pieces nggak ada. Ini kelemahannya Chelsea sepertinya, tidak bisa memanfaatkan set pieces. Counter attack sedikit unggul dibandingkan dengan Manchester City, itu di angka 3. Penalti juga lumayan banyak sepertinya, 5 dibandingkan dengan Manchester City yang angkanya 2. Shoot per gamenya juga tadi udah ketahuan ya, kalau Manchester City lebih unggul, gol per gamenya Manchester City sebenarnya lebih unggul di angka 2,1 dan Chelsea di angka 1,8. Conversion rate-nya juga lumayan, itu sama-sama di angka 15%. Kita lihat dari positional statistik. Dari positional statistik, Manchester City lebih banyak menyerang dari sebelah kiri ya. Sedangkan untuk Chelsea cukup merata antara sisi kanan dan sisi kirinya. Ya, lebih bervariasi Chelsea sepertinya serangannya ya. Oke, kita lihat dari player statistiknya. Kalau kita lihat dari average rating, memang tadi Manchester City lebih unggul ya dibandingkan dengan Chelsea, dan ini 5 pemain teratas semua, bahkan 6 pemain teratas itu ialah pemain Manchester City, sedangkan yang ketujuh itu Chelsea, Edward Mendy, dan itu hanya goalkeeper. Dan sepertinya memang cukup jauh ya kalau secara rating dari pemainnya, Manchester City jauh dia unggul di atas Chelsea. Oke, kalau melihat statistik-statistik tadi, sepertinya memang Manchester City jauh ya unggul di atas Chelsea. Nah, secara keunggulan, secara pertandingan 2 pun yang bisa dibilang Manchester City punya banyak waktu untuk mengatur pemainnya, bisa berotasi pemain-pemainnya, dibandingkan dengan Chelsea juga yang harus bersusah payah untuk memposisikan dirinya di English Premier League yang bisa masuk ke zona Liga Champion di 4 besar. Dan secara average rating maupun player statistik pun juga Manchester City jauh di atas Chelsea. Kalau melihat dari statistik, memang sepertinya Manchester City saat ini diunggulkan ya. Tapi memang disitulah menariknya dari sepak bola. Kadang-kadang statistik tidak terlalu berpengaruh, terutama dalam hal pertandingan final. Yang paling berpengaruh ialah masalah mental.
mental itu sangat berpengaruh terhadap pertandingan maupun kemampuan dari para pemainnya, apakah bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya atau tidak gitu. Ya memang 50-50 kalau bisa dibilang ketika sudah pertandingan final, dan saya rasa juga Chelsea pun akan mempertahankan cukup keras ya, tidak akan begitu menyerah begitu saja kepada Manchester City. Bisa dilihat dan pertandingan mereka terakhir sebelumnya, perjuangan Chelsea memang luar biasa ketika berhasil menang dengan Manchester City, dan apakah mereka bisa mengulangi itu pada ajang final Liga Champions? Ya DNA lah, sebenarnya dari DNA ini yang jadi masalah. DNA-nya Chelsea sama Manchester City cukup berbeda ya. Ya bisa dibilang kali ini 50-50, dan tapi memang sedikit cenderung lebih ke arah Manchester City yang akan memenangkan pertandingan ini. Tapi kita nggak tahu, siapa tahu nanti Chelsea yang menang. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Maju sepak bola Indonesia. Adios.